Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Ya, dan Siap. mulai. Doa selesai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, disiapkan dulu, dirapikan dulu tempat duduknya. Dan disiapkan. Siapkan. Ibu absen dulu. Nah, semuanya masuk. Nah, sebelum kita belajar bab jenazah, mensolatkan dan menguburkan, yang dimana tujuan kita hari ini tujuan belajar kita hari ini yaitu bisa menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana tata cara menyolatkan jenazah. Sebelum kita membahas tentang mensolatkan dan menguburkan jenazah, Ibu akan bertanya kepada kalian tentang bab mengurus jenazah, yaitu memandikan dan mengkafani jenazah. Tata cara memandikan jenazah yang berhak dimandikan jenazahnya itu, yang pertama apa? Beragama Islam. Yang kedua, tubuh atau anggota badannya masih ada. Kemudian yang ketiga, bukan mati syahid. Itu adalah orang yang mayat yang berhak dimandikan. Kemudian yang berhak memandikannya siapa? Yang pertama, kalau misalkan mayatnya itu laki-laki, yang memandikan itu harus laki-laki. Kalau misalkan mayat itu perempuan, yang memandikannya harus perempuan. Tapi misalkan kalau ada suaminya atau istrinya, itu yang berhak memandikan. Atau misalkan kerabat terdekat dulu, misalkan ibunya atau anaknya mungkin gitu ya. Jadi orang yang pertama yang berhak memandikan jenazah yaitu kerabat dekat. Mengkafani jenazah kalau misalkan laki-laki berapa lapis? 3 lapis. Kalau misalkan perempuan 5 lapis. Jadi antara mayat laki-laki dan mayat perempuan itu harus beda. Kenapa harus beda? Karena aurat perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Jadi misalkan kita harus akan memandikan mayat nih, apa yang harus kita persiapkan? Air secukupnya. Kemudian sabun. Kemudian sampo, kain basahan, anduk gitu ya. Jadi sebelum kita memandikan mayat itu harus dipersiapkan apa nih tadi? Yang perempuan 5 lapis, yang laki-laki 3 lapis. Jadi apa yang harus dipersiapkan ketika kita akan mengkafani jenazah? Yang pertama, kain kafan. Yang kedua, wangi-wangian. Kemudian kapas. Untuk apa kapas? Untuk menutupi lubang-lubang. Misalkan lubang apa? Lubang hidung, lubang telinga. Kemudian lubang dubur atau kubur gitu ya, yang di bawah gitu, semuanya ditutupi. Sekarang kita akan membahas tentang menyolatkan dan menguburkan jenazah. Tata cara menyolatkan jenazah. Yang pertama yaitu niat. Niatnya, kalau misalkan si mayatnya itu laki-laki, apa niatnya bagaimana? Nah, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Itu bagi laki-laki, bagi mayat laki-laki. Kalau misalkan bagi mayat perempuan, usolli ala hadzal mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Itu yang pertama nih. Ya, kemudian takbir 4 kali.
Kemudian Allahu Akbar. Takbir pertama itu baca apa? Baca Al-Fatihah. Biasanya dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Sampai waladhdallin amin. Kemudian takbir kedua baca apa? Baca sholawat Nabi seperti apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai seterusnya gitu ya. Kemudian takbir ketiga membaca doa untuk si mayit. Bacanya seperti apa kalau misalkan si mayatnya itu laki-laki? Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau misalkan mayat perempuan, Allahumma ghfirlahu warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dan takbir lagi yang keempat. Yang keempat, bacanya apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kemudian setelah itu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Apakah sholat mayat itu pakai ruku? Tidak. Mungkin pakai sujud? Tidak. Jadi hanya 4 takbir. takbir. Kemudian setelah disolatkan, diapakan? Dikubur. Misalkan setelah dikafani, kemudian disolatkan, kemudian dikuburkan. Kuburannya setelah disiapkan. Pertama, masukkan mayat dari arah kakinya. Kalau tidak sulit, misalkan ya, itu dianjurkan. Tapi kalau misalkan disulit untuk memasukkan kakinya dulu, boleh. Misalkan badannya langsung gitu kan. Kemudian bagi mayat perempuan ketika menguburkannya disunahkan ditutupi dengan tirai. Kenapa sih harus ditutupi? Karena namanya perempuan kan, takutnya misalkan banyak auratnya, takutnya kebuka gitu ya, kayak kafannya ya gitu ya. Kemudian bagi mayat perempuan yang masukkan dalam kubur itu harus mahramnya. Siapa mahramnya? Suaminya atau misalkan bapaknya kalau misalkan masih punya bapak. Kalau misalkan punya anak, mungkin anaknya gitu ya, yang laki-laki gitu kan. Jadi harus diutamakan itu mahramnya. Selanjutnya, letakkan mayat di liang lahat dalam posisi miring ke kanan. Ketika meletakkan si mayat itu harus miring ke kanan. Kemudian dibuka talinya, tali yang atas dan kemudian lehernya dibuka. Kemudian dibuka ininya apa? Kain kafannya agar si pipinya ini menempel ke tanah, ya. Dan setelah dibuka kain kafannya, kemudian kita ambil dari tanah itu bola-bola kecil, buat bola-bola kecil, disandarkan ke kepala, punggung dan kakinya. Setelah itu ditutupi dengan bambu. Setelah itu baru di tanahnya dijatuhkan ke liang lahat tersebut dengan pelan-pelan gitu ya. Kenapa? Agar tidak rembes atau misalkan tidak ambruk kuburannya gitu ya. Dan ketika meletakkan si mayat itu baca bismillahi ala millati rasulillah. Cukup sekian dari Ibu pemaparan tentang menyolatkan dan menguburkan jenazah. Dari sini, dari proses menyolatkan kemudian menguburkan itu ada yang belum dipahami. Dan sekarang Ibu akan perlihatkan video tentang tata cara makan dan tentang menyolatkan jenazah. Jadi
Jadi kalau misalkan jenazahnya laki-laki, itu posisi imamnya berada di kepala si mayat. Kalau misalkan jenazahnya perempuan, Di posisi perut. imamnya di perut. Dan sekarang kalian mempraktekkan bagaimana cara menyolatkan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli ala hadal maiti arba takbiratin fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa lil. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi cara menyolatkan jenazah. Dan apa sih hikmah dari keseluruhan dari pengurusan jenazah? Pertama yaitu kedudukan manusia itu lebih mulia, walaupun sudah meninggal, tetap kita muliakan, tetap kita urus dengan baik, gitu ya. Kemudian memandikan jenazah berarti menyucikan, seperti kita memandikan jenazah itu membersihkan dari najis-najis dan kotoran. Kemudian hikmah mengkafani mayat yaitu menutup seluruh tubuh mayat agar auratnya itu tidak terlihat oleh manusia, gitu ya. Menyolatkan, hikmah dari menyolatkan yaitu mendoakan si mayat agar terhindar dari siksa kubur, amal ibadahnya diterima oleh Allah, gitu ya. Dari memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan itu hukumnya fardu kifayah. Menyolatkan berapa takbir? Udin. 4 takbir. Kemudian yang kedua baca apa? Takbir pertama baca Al-Fatihah. Yang takbir kedua baca sholawat Nabi. Yang ketiga gimana? Baca doa seperti Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Takbir keempat Sartia. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kemudian setelah menyolatkan itu dikuburkan. Dikuburkan tata caranya bagaimana? Misalkan kuburannya itu dalamnya 2 meter. 2 meter. Kemudian kenapa dalamnya harus 2 meter? Agar tidak tercium baunya, gitu ya. Atau dikorek-korek, digali oleh binatang buas. Binatang buas. Dari sini, dari pemaparan ibu yang pertama sampai terakhir, itu tujuannya agar kalian bisa menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana tata cara mengurus jenazah dengan baik dan benar. Kemudian ibu minggu depan yaitu mengerjakan LKPD melalui Classroom yang ibu sudah kirim nanti ya. Yang ibu nanti kirim, kemudian kalian isi dan kirim ke melalui Classroom. Dari sini semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ketika dibutuhkan. Dan marilah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jaga kesehatan, semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi
Wa